The Republic of Indonesia asks therefore that the Security Council of the United Nations order the complete withdrawal of Dutch troops from all Republican territories. Di sepanjang perjalanan sejarah Indonesia, terdapat satu tokoh yang namanya mungkin tidak sepopuler pahlawan lain. Namun pengaruh dan gagasannya menjadi fondasi penting bagi negara yang modern dan demokratis. Dialah Sultan Syahrir, sosok cerdas, tenang, namun penuh api perjuangan. Seorang pemikir besar, organisator ulung sekaligus Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Inilah kisah perjuangan Sultan Syahrir, sosok yang melawan penjajahan bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan gagasan dan karakter. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang. Ia tumbuh dalam keluarga terpandang yang menjunjung tinggi pendidikan. Dari kecil, Syahrir sudah menunjukkan kecerdasannya, minat pada buku, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Ketika beranjak dewasa, ia melanjutkan pendidikan ke Belanda. Di negeri itulah cakrawala intelektual Syahrir terbuka lebar. Ia mengenal sosialisme Eropa, demokrasi, humanisme, dan pergerakan buruh internasional. Ia melihat bagaimana gagasan-gagasan besar mampu mengubah masyarakat. Namun di balik itu semua, satu hal membuatnya gelisah. Negerinya sendiri masih berada dalam cengkeraman kolonial. Ia mulai bergabung dengan kelompok-kelompok mahasiswa Indonesia, berdiskusi, mengorganisasi, dan menjalin persahabatan dengan para calon pemimpin masa depan seperti Muhammad Hatta. Pemikiran Syahrir saat itu sudah jelas. Kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tapi juga soal membangun masyarakat yang bebas, beradab, dan demokratis. Tahun 1945 hingga awal 1946 bukan masa yang tenang bagi Indonesia. Proklamasi telah dikumandangkan. Namun Belanda berusaha kembali menguasai Nusantara. Pertempuran pecah di banyak kota. Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Republik Indonesia yang resmi, muncul dengan pendekatan berbeda. Jalan perjuangan melalui diplomasi internasional. Syahrir memahami bahwa Indonesia tidak hanya butuh kemenangan di medan tempur, tetapi juga pengakuan dunia. Dengan latar belakang sebagai intelektual Eropa yang fasih berbahasa Inggris dan Belanda, Syahrir membaca peta kekuatan global. Ia tahu bahwa bila Indonesia ingin didengar, masalahnya harus masuk ke meja perdebatan internasional. Khususnya PBB yang baru berdiri dan menjadi pusat stabilitas dunia pasca Perang Dunia Kedua. Keberanian Syahrir bukan hanya menyuarakan kepentingan Indonesia, tetapi menempatkan konflik Indonesia-Belanda sebagai isu global, bukan sekadar urusan kolonial biasa. Di dalam forum internasional, Belanda berusaha menutupi agresinya dengan dalih menjaga ketertiban. Namun berkat bukti-bukti yang dikirimkan Indonesia, dukungan negara-negara Asia, serta diplomasi halus yang telah dirancang Syahrir, dunia mulai melihat kenyataan sebenarnya bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan Belanda telah melanggar hukum internasional. Perdebatan berlangsung panas. Negara-negara besar pun terpecah, namun keberhasilan membawa masalah ini ke meja tertinggi dunia adalah kemenangan moral yang luar biasa. Rejected colony.
long after we as a people had, so to speak, disappeared from the face of the earth, the general political awakening of Asia, the rebirth of the Orient, also affected us. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. From that time on, it has been our constant desire, our one ideal, our strive and struggle to become a nation again. In 1918, our national movement gained great strength, and the desire to free Indonesia from Dutch rule had become universal. In common with similar movements in other countries, my people too bent all their energies to achieve the status of an independent nation. Now that the Security Council has already called upon both parties to cease hostilities forthwith, and now that both parties have accepted the order of the Security Council, there has been an increase in the hopes of the Republic for a peaceful solution. So long, however, as Dutch troops remain in Republican territory, there remains the threat to the very existence of the Republic, and therefore also to lasting peace. The Republic of Indonesia asks therefore that the Security Council of the United Nations order the complete withdrawal of Dutch troops from all Republican territories. Tekanan internasional hasil diplomasi Syahrir berbuah konkret. Pada akhirnya PBB membentuk Komisi 3 negara, Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk memediasi konflik Indonesia-Belanda. Tanpa langkah awal Syahrir, komisi ini tidak akan pernah terbentuk. Komisi inilah yang kemudian menjadi dasar menuju perundingan-perundingan penting seperti Perjanjian Renville, hingga mengarah kepada pengakuan kedaulatan di kemudian hari. Meski sering tidak tampil di garis depan, jejak diplomasi Sultan Syahrir di PBB adalah pondasi dari pengakuan internasional terhadap Indonesia. Ia membuktikan bahwa kemerdekaan tidak hanya dipertahankan oleh senjata, tetapi juga oleh kecerdasan, ketenangan, dan visi besar yang melampaui batas zaman. Syahrir menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya mereka yang berada di medan perang, tetapi juga yang berjuang dalam senyap, mempengaruhi dunia dengan kata dan gagasan. Inilah warisan Sultan Syahrir, keberanian, kecerdasan, dan keyakinan bahwa suara sebuah bangsa, sekecil apapun, berhak untuk didengar.